Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardafa Firdausy Rahadia dengan NIM C24 Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum laboratorium biologi molekuler. Sebelumnya, dalam laboratorium biologi molekuler terdapat prosedur operasional baku atau yang disebut POB. Nah, yang pertama yaitu mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. Kemudian yang kedua, jam kerja lab biologi molekuler dimulai dari pukul 8.30 hingga 15.30 WIB. Kemudian harus menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Lalu yang keempat adalah setelah selesai wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat serta membuang limbah yang dihasilkan. Kemudian wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan laboratorium. Untuk alat yang pertama ada mikropipet yang digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Kemudian untuk alat yang kedua yaitu ada timbangan digital yang digunakan untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Nah, untuk cara kerjanya sendiri yang pertama yaitu tekan O/T. Kemudian yang kedua masukkan bahan yang akan ditimbang dan kemudian ditutup. Yang ketiga adalah tunggu hingga angka yang di layar stabil. Kemudian yang keempat, angkat dan bersihkan kembali timbangan digital. Kemudian yang kelima adalah kalibrasi kembali dengan menggunakan tombol O/T. Kemudian pastikan keadaan alat dalam keadaan bersih dan rapi. Kemudian alat yang berikutnya adalah vortex yang berguna untuk menghomogenisasi sampel atau larutan. Langkah kerja yang pertama yaitu hubungkan ke arus listrik, kemudian tekan on, kemudian atur kecepatan dengan memutar tombolnya. Lalu yang ketiga adalah letakkan sampel di piringan pemutar. Yang keempat, setelah selesai digunakan, kembalikan tombol ke posisi off. Lalu yang kelima, lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan alat dalam keadaan bersih dan rapi. Kemudian alat berikutnya adalah mini inkubator yang berguna untuk mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Langkah yang pertama yaitu menghubungkan inkubator ke arus listrik, kemudian tekan on yang ada di belakang mesin. Lalu yang kedua, mengatur suhu dan tekan start. Lalu setelah itu, setelah sesuai suhu yang diinginkan, masukkan sampel ke dalam inkubator. Keempat, setelah penggunaan sampel diambil dari mesin. Kemudian yang kelima, lepaskan penghubung listrik dan kemudian pastikan alat dalam keadaan bersih dan rapi. Kemudian yang berikutnya adalah hot plate stirrer, yaitu yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Langkah kerja yang pertama yaitu hubungkan dulu hot plate stirrer ke dalam arus listrik, kemudian letakkan gelas kaca. Kemudian yang ketiga, putar tombol heat untuk mengatur tingkat pemanasannya atau tingkat suhu panasnya. Kemudian yang keempat adalah setelah penggunaan, putar tombol heat tadi kembali ke angka 0. Kemudian yang kelima, cabut dari arus listrik dan kemudian pastikan alat bersih dan rapi. Untuk alat berikutnya yaitu elektrofores yang digunakan untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Langkah yang pertama yaitu hubungkan ke arus listrik, kemudian tekan on. Lalu buka tutup elektroforesis, masukkan gel agarose, kemudian tuang TAE hingga terendam. Langkah yang ketiga yaitu masukkan sampel ke dalam sumur. Lalu yang keempat, tutup, kemudian atur waktu dan tegangannya, kemudian tekan start. Kemudian yang kelima, setelah digunakan, ambil sampel kemudian tutup kembali. Setelah itu lepaskan penghubung listrik dan pastikan alat bersih dan rapi kembali. Kemudian yang berikutnya ada UV fluorescent table yang digunakan untuk visualisasi DNA maupun RNA pada gel agarosa. Untuk yang langkah kerja yang pertama yaitu hubungkan alat ke arus listrik, kemudian buka penutup dan letakkan gel agarose di meja UV. Kemudian yang ketiga, setelah penggunaan UV, kembalikan tombol ke posisi off, buka dan ambil sel gel agarose dan kemudian keringkan meja UV dengan tisu. Dan langkah yang berikutnya, tutup dan lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan alat bersih dan rapi. Kemudian yang berikutnya ada PCR yang digunakan untuk amplifikasi gen dengan langkah kerja yang pertama yaitu hubungan ke arus listrik, kemudian tekan on yang ada di belakang mesin.
Yang kedua adalah pilih amplification lalu masuk ke program. Kemudian buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam plate. Kemudian tutup kembali dan tekan start. Kemudian setelah amplifikasi selesai dilakukan, ditandakan dengan adanya bunyi, kemudian kita bisa menekan finish. Untuk langkah yang terakhir, ambil dan tutup kembali mesin PCR, lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan alat dalam keadaan bersih dan rapi. Alat yang berikutnya ada yang dinamakan microcentrifuge yang digunakan untuk mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, yaitu larutan natan dan larutan supernatan. Langkah yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin, buka tutup mesin dan buka tutup plastik. Kemudian masukkan larutan ke dalam tub, letakkan di kedua sisi dengan seimbang, kemudian ditutup. Langkah selanjutnya adalah putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu. Kemudian tekan untuk menyalakan mesin. Langkah yang terakhir, setelah penggunaan bisa diambil sampelnya, kemudian cabut dari arus listrik dan pastikan keadaan dalam bersih dan rapi. Kemudian alat-alat yang lainnya yaitu ada tip micropipette, box microtip yang digunakan untuk meletakkan tip micropipette yang tadi. Kemudian ada gelas piala, ada spatula, ada micropestle, kemudian ada GD column, dry ice, box ice, dan cetakan gel. Untuk bahannya sendiri ada THE, yaitu larutan penyangga karena memiliki kandungan tris asetat EDTA. Kemudian ada loading dye yang untuk menambahkan densitas. Kemudian ada DNA leader yang digunakan untuk elektroforesis produk PCR. Kemudian ada DDH2O untuk mengencerkan primer, dan ada primer sendiri yang untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Kemudian ada bahan plate, yaitu tempat sampel saat proses sequencing. Kemudian ada DNA atau RNA shield yang digunakan dalam metabar coding dan untuk mengawetkan sampel. Ada juga TAQ PCR yang digunakan untuk PCR. Kemudian ada bahan fluoresen yang digunakan untuk mengubah sinar UV. Kemudian ada GPT buffer untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel. Kemudian ada Protka, yaitu untuk merusak protein untuk mengikat lipid. Kemudian ada etanol absolut yang digunakan sebagai bahan untuk sterilisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk siapapun yang menonton video ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.